Baik, selamat siang Bu Amel. Selamat siang Pak Andre. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Amel? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Bagus, kabarnya mantap. Pak? Saya sehat juga Bu, bagus. Nah, semoga kita sehat-sehat terus ya Bu sebagai guru ini ya. Amin. Amin amin. Nah, kira-kira kedatangan Bu Amel ini sini ada hal apa nih yang mau kita ceritakan atau yang mau kita bagikan ini Bu? Gini nih Pak, saya lagi bingung nih sama murid saya ada dua orang nih. Eh, Dia memiliki apa namanya ya, keterlambatan dalam membaca Pak. Sudah sampai di kelas 2 ini, dia belum bisa juga membaca. Eh, Hmm, Dua orang ini belum bisa membaca. Jangankan membaca, mengeja saja belum bisa, Pak. Itu yang saya rasa bingung. baik, Bu. Jadi Eh, anak Ibu masih ada yang belum bisa membaca ya? mm-mm. Oh, kira-kira anak yang nggak bisa membaca itu apa penyebabnya itu? Kira-kira mengapa anak itu bisa berbeda dari yang lain? Tidak dia sendiri tidak mahir dengan temannya membaca begitu. Apa yang membuat mereka seperti itu? Kalau salah satu kan ada dua ya Pak. Satu orang itu tidak mendapat pendidikan sebelumnya, sebelum di pendidikan dasar dia tidak ada pendidikan seperti TK atau PAUD. Kalau yang satu lagi, saya merasa kurang kontrol orang tua atau tidak ada partisipasi orang tua, tidak care orang Hmm, tuanya sama dia gitu Pak. oh berarti mungkin dulu dia yang satu orang uh, tidak memasuki tahap TK, yang berikutnya Hmm, kurangnya perhatian dari orang tua begitu ya Bu. iya Memang Pak. zaman sekarang seperti itu Bu, banyak orang tua yang kurang perhatian. Kita harapkan semoga kita nanti sebagai orang tua atau punya anak lebih perhatian lagi sama anak-anak. Nah, Ibu biasanya kalau melihat anak-anak Ibu ini yang kurang bisa membaca, apa yang Ibu lakukan terhadap anak-anak tersebut? Hmm, saya sejauh ini sudah melakukan pertama-tama ya Pak asesmen pastinya ya Pak asesmen. Nah, saya asesmen yang saya kan punya 23 siswa nih Pak. Nah, Iya dua Bu puluh ya. tiga dua dari 23 itu ternyata nilai asesmennya sangat di bawah standar kan Pak. Nah, yang kedua yang saya lakukan itu komunikasi sama orang tuanya. Kebetulan orang tuanya yang salah satu si anak, katakanlah nama anaknya satu Raisa, satunya Rasid. Yang Raisa ini broken home, jadi orang tuanya berpisah. Jadi anaknya ini diasuh sama ayah dan neneknya. Saya sudah komunikasi nih sama orang tua Raisa, tapi ayahnya juga tidak punya solusi nih Pak, karena ayahnya kan tugasnya bekerja, sementara dia sama neneknya ini namanya tinggal sama nenek ya Pak, jadi terlihat lebih mengke, lebih manja, susah diatur, nggak mau belajar. Nah, itulah dia. Kalau yang si Rasid tadi Hmm, ini orang tua, komunikasi dengan orang tuanya saya bisa sih komunikasi, Pak. Cuman nggak ada feedback juga dari orang tuanya. Orang tuanya malah terserah ibu lah mau ibu apain bu. Soalnya di rumah pun udah dipukul, nggak dikerjakan juga tugas membacanya, nggak mau juga dia baca. Gitu kata orang tuanya, Pak. Jadi orang saya tuanya uh, hmm, itu sih orang Pak. tuanya seperti pasrah terhadap keadaan ya Bu, kurang Mm, memperhatikan anaknya ya. iya Pak. Diajak bicara pun masih seperti itu. Nah, kalau itu kan untuk masalah terhadap orang tuanya ini Bu. Untuk anaknya, hal apa yang sudah pernah Ibu coba
Cara-cara apa yang sudah pernah Ibu coba untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira? Yang sudah saya pernah coba, saya mengajarkan dia huruf lah Pak ya, tapi dengan media konkret, ya kan. Ada kartu huruf dari kain panel yang kami tempel origami, bukan sulam-sulam. Jadi dia kartu huruf ini saya tunjukkan, media Mhm. konkret ini saya tunjukkan, dia ingat misalnya huruf B, tapi besok itu diulang lagi dia lupa, gitu Pak. Nah, untuk si Rasid juga seperti itu. Meskipun si Rasid ini kemampuan mengingatnya saya rasa lebih tinggi dari si Raisa tadi. Itu Pak. Dari segi media sudah Hmm, saya lengkapi sih Pak. Gitu. Cuma, berarti ya, berarti Ibu sudah melakukannya ya, sudah mm-mm. melakukan pembelajarannya namun masih ada kendala. Nah, kira-kira Bu, ada nggak cara lain lagi untuk mengatasi masalah anak yang terlambat Hmm, membaca ini, yang terlambat dari teman-temannya begitu? iya ya Pak. Saya rasa mungkin metode pembelajarannya bisa saya variasikan ya Pak. Yang Misalnya seperti kan apa itu? media konkret tadi kan berbentuk huruf, kan berarti dia visual ya kan Pak. Berarti saya harus memasukkan audio juga mungkin ya Pak, pengenalan bunyi hurufnya dulu ya. Saya bagaimana caranya supaya anak si Raisa tadi dan si Rasi tadi mendengar bunyi huruf tadi dan mengingat, oh iya ya, tadi yang bunyinya yang gambarnya kakinya ke bawah dua itu bunyinya A, gitu ya mungkin ya Pak. Berarti menggunakan media suara begitu ya Bu, mungkin sambil bernyanyi, Audio yang ya Pak. audio ya Bu, yang Mm-mm. tadinya hanya bentuk yang tulisan sulam yang Ibu bilang tadi ditempel, mungkin sekarang menggunakan audio ya Bu. Nah, Mm-mm. kira-kira dengan ide Ibu yang tadi ini nih, yang menggunakan audio ini, bisa nggak mengubah mereka meningkat untuk cara membacanya menurut Ibu? Hmm, ada kemungkinan, hmm, ada kemungkinan sih Pak. Ada namanya semua butuh proses ya Pak. Iya Jadi pas itu Bu. saya sih optimis Pak, bisa karena visual sudah bentuk Mhm. konkret. Nah mungkin saya masuk ke audionya. Jadi dia bisa mengingat dan menghafal hurufnya, mengingat melalui gambarnya, mengingat juga melalui bunyi hurufnya, gitu ya Pak. Saya rasa cocok itu Bu. Untuk anak-anak ya, biar mereka lebih paham. Menurut saya cocok sih. Ah, dari cerita Ibu tadi sudah melakukan bentuk tulisan, kemudian Ibu rencananya ingin memasukkan audio. Menurut saya ide tersebut bagus. Nah, kira-kira dari tahapan itu ah, rencana Ibu ke depannya bagaimana Kak kira-kira? Rencana kedepannya selain media sudah saya perbaiki ya kan Pak, Mhm. saya juga mau sering-sering buat apa namanya ya, apresiasi sih ke siswa. Kalau siswa yang di kelas rendah kan senang apresiasinya berbentuk benda, misalnya permen atau pujian. Jadi mungkin saya lebih sering memuji atau mengapresiasi siswa saya seluruhnya, jadi lebih giat untuk membaca. Ini loh nak, kalau membaca itu kita bisa membaca, otomatis semua ilmu bisa kita kuasai. Ini loh nak yang bisa membaca. Jadi mungkin saya kasih support mereka dengan ucapan verbal yang positif, penguatan-penguatan positif, terus apa ya Pak ya, reward ya Pak untuk semuanya Baik, mungkin ya Pak. saya rasa itu sangat bermanfaat, Ibu. Nah, dari hal tersebut, tadi Ibu mengubah metodenya, mengubah audionya, kemudian mengasih support.
dukungan, apresiasi terhadap anak. Komitmen ibu terhadap rencana ibu tadi, bagaimana kira-kira? Komitmen ibu terhadap hal-hal yang akan ibu lakukan itu. Komitmen saya ya Pak, ya semua yang saya lakukan itu, ya semuanya harus butuh proses ya kan Pak. Jadi komitmen saya harus melakukannya, dengan sadar, dengan rasa penuh tanggung jawab, dan konsisten ya mungkin ya Pak. Konsisten itu yang mungkin saya harus tingkatkan ya Pak. Baik ibu, bagus bagus mantap ibu. Nah, saya yakin dari cara ibu tadi dan komitmen ibu tadi, saya yakin usaha-usaha yang ibu lakukan pasti akan bisa memecahkan masalah yang ibu alami. Semoga rencana ibu dan komitmen ibu yang akan ibu jalankan bisa membuat anak-anak tadi ada peningkatan dalam hal membaca. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terhadap ibu. Semoga ibu bisa melaksanakannya, dan saya berharap ketika kita sharing nanti saya mendapatkan cerita yang baru lagi dari ibu terkait anak-anak tersebut. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Apa namanya? Saya nih jadi menemukan solusi nih atas permasalahan anak-anak saya ini Pak. Yang tadinya saya buntu, jadi ketemu sama Bapak ngobrol, jadi saya merasa, ih rupanya ini betul solusinya ya. Saya temukan ya Pak dari obrolan kita. Terima kasih loh Pak Andre. Baik ibu, sama-sama. Semoga kita bisa menjadi tenaga pendidik yang lebih baik lagi. Nah, begini Bu, kita sudah selesai sesi obrolannya. Semoga segala masalah, rencana, dan komitmen Ibu bisa Ibu terapkan. Ada lembar refleksi terkait coaching kita hari ini, dan yang sudah saya bagikan sama Ibu. Boleh Ibu isi dulu sebentar bagaimana refleksi diri kita selama pelatihan coach hari ini Bu. Boleh diisi dulu Bu. Baik Pak, izin saya isi ya Pak. Baik Ibu, silakan Bu. Saya kasih waktu kurang lebih 3 menit ya Bu. Iya Pak, baik Pak. Baik Bu Amel. Nah, dari refleksi yang sudah Ibu isi nih, kalau boleh saya
boleh minta refleksinya, boleh Ibu bacakan. Apa yang sudah berjalan dengan baik dari percakapan kita hari ini, Bu? Yang sudah berjalan dengan baik, saya rasa ya Pak, saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Jadi coaching kita hari ini atau percakapan kita hari ini, saya rasa, oh iya ya, saya temukan setelah mengobrol atau bercerita atau tukar pikiran dengan Bapak. Itu sih Pak. Baik, Ibu. Bagus kalau misalnya ada solusi yang kita dapatkan, ada hasil dari obrolan kita ini, Bu. Sangat luar biasa kalau kita mengobrol, ada manfaatnya. Nah, yang berikutnya, Bu, apa kira-kira yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Yang perlu saya perbaiki sih, menurut saya ya Pak, penyusunan-penyusunan kalimat dalam menjawab pertanyaan atau menggali permasalahan, identifikasi masalah saya itu saya masih kurang kurang apa namanya kurang mampu Pak di situ saya merasa. Jadi harus ditingkatkan lagi masalah-masalah apa sih yang menjadi akar dari permasalahan yang saya ceritakan sama Bapak itu harus saya lebih gali lagi sih Pak. Itu sih. Terkait dengan masalah yang kita hadapi ya, Bu, Hmm. menceritakannya begitu ya, Bu, Iya, mengeluarkan menyusun masalah yang ada. kalimatnya ya, Pak. Bagus, Bu. Nanti semoga Ibu bisa lebih plong lagi bercerita. Nah, yang berikutnya, Bu, untuk refleksi coaching kita hari ini, apa yang Ibu perlu lakukan untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh? Pastinya yang harus saya lakukan sebagai coach ya, Pak, saya harus bercerita itu dengan hati. Jadi tidak boleh sungkan. Jadi apa yang saya pikirkan harus sejalan dengan yang saya rasakan. Kadang-kadang kita menutupi nggak usah cerita lah, malu, segan gitu ya Pak. Udah yang positif aja diceritakan gitu. Jadi saya harus bercerita dengan sadar, dengan hati. Jadi hati sama pikiran itu harus sama, selaras ya Pak. Jadi bercerita jadi enak dan menemukan solusinya. Itu sih Pak. Baik, Ibu, mantap. Nah, apa dari refleksi berikutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkannya, Bu? Apalagi Eh, yang kira-kira yang perlu Ibu tingkatkan begitu, Ibu? yang perlu saya tingkatkan lagi ya Pak ya. Saya rasa sih saya harus lebih meningkatkan apa namanya mengingat tahapan-tahapan itu Pak, tahapan-tahapan dalam percakapan sesuai dengan alurnya gitu. Jangan nanti yang Bapak nih sudah mulai menanyakan saya tapi saya masih mengingat ini masalah saya nih di belakang nih masih saya ingat terus. Jadi nggak ketemu ya kan Pak. Jadi kalau Iya, Bu. Bapak Ya. udah membuka solusi untuk saya, jadi permasalahan yang tadi diceritakan semua itu harus ke tindak lanjutnya gitu. Jadi itu yang harus saya apa namanya rubah sih Pak, yang harus saya tingkatkan. Baik, Ibu. Terima kasih. Nah, yang paling terakhir nih, Bu. Apa yang Ibu rasakan ketika uh, ngobrol atau sharing atau coaching dengan saya sendiri, Bu? Oke, yang saya rasakan lebih plong sih Pak, lebih oh iya ya ternyata dengan mengobrol nih kita lebih enak perasaannya gitu. Terus ternyata nggak semua hal itu harus ditutupi dari orang lain. Jadi kalau kita sudah buntu pemikiran kita dengan sharing sama orang lain itu kita merasa ada solusinya. Jadi saya merasa senang bisa bercerita, menemukan solusinya, menemukan tindak lanjut yang akan saya terapkan di sekolah. Jadi saya ngerasa punya teman nih buat cerita gitu, cerita banyak hal ya Pak tentang perkembangan di sekolah saya. Jadi saya jadi nggak sungkan deh Pak. Baik, Ibu. Terima kasih untuk refleksinya hari ini. Semoga dengan coaching hari ini, semoga kita lebih
dapat berbagi lagi, menemukan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Untuk waktunya dan atas sharingnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Amel. Terima kasih Bu Amel. Terima kasih ya Pak Andre atas waktunya. Saya juga makin semangat nih Bapak untuk mengubah mindset nih terutama ya Pak. Jangan berpikiran apa namanya orang nggak mungkin menemukan solusi kita yang menemukan Iya, solusi sendiri gitu ya Pak. Jadi dengan berbagi, jadi saya tahu nih solusi yang harus saya lakukan dengan bercerita, ya kan Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak Andre. sama-sama Ibu. Salam sehat. Iya.